Pertandingan hidup mati, Timnas U23 melawan Filipina, akan digelar pada hari ini. Walau Indonesia sempat dihancurkan Vietnam 3-0 di laga pembuka, namun cerita itu masih terus bergulir di kubu Vietnam. Yang tak kalah panas ialah, saat putra Park Hang-seo, selaku pelatih Vietnam menyindir Coach Shin Tae-yong di media sosial Facebook miliknya. Anak pelatih timnas Vietnam itu menyebut ada perbedaan kelas antara kualitas pemain dan pelatih dari kedua kubu. Park Chan-sung menganggap pelatih Shin Tae-yong terlalu banyak alasan. Berhentilah membuat alasan. Kemenangan Vietnam dikarenakan perbedaan kelas dari pemain dan pelatih, kata Park Chan-sung di status Facebook-nya. Alasan terjadinya sindiran itu disinyalir karena Shin Tae-yong melontarkan pernyataan bahwa timnas Indonesia U23 banyak dirugikan dari segi non-teknis, seperti fasilitas latihan yang kurang memadai, yaitu lapangan training yang begitu kecil, serta jarak antara tempat latihan dan pertandingan yang lebih jauh. Walau demikian, Shin Tae-yong mengaku menerima atas kekalahan tersebut. Partai penting melawan Filipina, Mark Klok dipinta minggir dulu. Mark Klok telah menjadi starter di dua laga awal timnas U23. Penampilan Mark Klok yang tak kunjung memberikan warna baru, dan lebih cenderung bermain ceroboh, membuat banyak pihak meminta Mark Klok untuk diketepikan dulu. Selain ia masih belum mendapat ritme permainan, pulihnya Rahmat Irianto akan menjadi solusi terbaik atas kosongnya lini tengah timnas, terutama lini gelandang bertahan. Karakter keduanya hampir sama, mereka punya kemampuan membaca serangan lawan dengan baik. Mark Klok lebih memiliki banyak pengalaman tampil di Liga 1. Namun Rahmat Irianto lebih berpengalaman ketika di timnas. Namun siapapun yang akan dipilih, kita berharap lini tengah timnas bisa belajar dari kesalahan di dua laga pertama kemarin. Sang pembeda, yang harus kembali ke Malaysia. Belum rampung problem di timnas, Sadil Ramdhani harus penuhi kewajiban kembali ke Sabah FC. Sadil yang bermain sebagai pemain pengganti saat melawan Timur Leste, cukup menunjukkan peningkatan signifikan. Namun dilepasnya Sadil ke ajang SEA Games kali ini, ternyata ada syaratnya. Sabah FC hanya mengizinkan sang pemain untuk bermain di laga awal timnas U23. Sang pemain harus kembali ke kota Kinabalu, Sabah, karena tim itu akan bermain di FA Cup dan Liga Super Malaysia melawan Penang FC pada 17 Mei. Setelah itu, Sabah FC akan kembali melepas Sadil, yaitu sejak 18 Mei hingga 15 Juni. Mengacu pada tanggal tersebut, artinya Sadil tak akan bisa menjalani sisa laga di fase grup melawan Filipina pada tanggal 13 Mei dan melawan Myanmar pada 15 Mei. Kabar baiknya, Sadil bisa kembali ke timnas U23 jika Witan Sulaiman dan kawan-kawan berhasil tembus ke babak semifinal. Sebab babak semifinal akan digelar pada 19 Mei. Hadirnya Asnawi jadi stimulus kekuatan timnas U23. Salah satu peran penting di sepak bola modern ialah posisi fullback, baik itu fullback kanan maupun kiri. Ketidakhadiran Pratama Arhan dan Asnawi pada laga pertama melawan Vietnam, sangat begitu terlihat pengaruhnya di performa timnas U23. Walau Pratama Arhan tak mendapat izin bergabung ke timnas, tapi sang anak kesayangan Shin Tae-yong, yaitu Asnawi Mangkualam sudah siap habis-habisan untuk membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh. Asnawi yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Timur Leste sangat mampu mengawal area pertahanan sisi kanan. Tak hanya itu, ia terlihat begitu Spartan dan juga mampu menyemangati pemain lainnya untuk terus berjuang sampai peluit panjang dibunyikan. Tak heran jika Shin Tae-yong begitu mengandalkan pemain Ansan Greeners tersebut. Selain itu, rekor timnas Indonesia U23 melawan Filipina di SEA Games bisa dikatakan sangat baik. Timnas muda telah bertemu Filipina sebanyak 8 kali, yang mana 7 diantaranya dimenangkan oleh timnas U23, dan 1 pertandingan berakhir imbang. Elkan Bagot diizinkan bela timnas U23, namun tak kunjung datang. Elkan Bagot menjadi salah satu pemain penting di tim Ipswich Town di musim ini. Bagot yang masih berusia 19 tahun, ia punya hak spesial, yaitu bisa naik turun dari tim junior ke tim senior, maupun sebaliknya. Mengenai hal itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan pernyataan, "Insya Allah kami meminta Bagot untuk datang ke Hanoi, Vietnam. Kemungkinan besar dia akan datang ke Hanoi."
Mengenai ketidakpastian itu, lantas publik pun bertanya-tanya. Alasan Bagot belum bisa hadir ialah, saat ini, Bagot masih berada di Inggris, dan baru saja, menerima medali juara bersama tim junior Apsode Stone, yang meraih Professional Development League South. Sementara itu, perjuangan Bagot dengan Apsod masih berlanjut di semifinal, melawan tim perwakilan dari zona utara. Kehadiran Elkan di timnas memang sangat dibutuhkan saat ini. Namun di sisi lain, SEA Games bukanlah agenda resmi FIFA. Maka PSSI tak bisa menekan klub untuk segera melepas pemain ke Vietnam. Namun jika Indonesia tak mampu mengalahkan Filipina di fase grup, maka kehadiran Elkan di timnas U23 sepertinya akan sia-sia. Karena jika timnas kalah melawan Filipina, maka timnas U23 bisa dipastikan akan tersingkir dan pulang lebih awal. Begitulah beberapa kabar terbaru seputar timnas Indonesia U23, jelang duel melawan Filipina. Besar harapan kita, bisa melihat timnas muda, mampu mengalahkan perlawanan Filipina dan mengamankan 1 tiket ke babak semifinal.